Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Unggahan ini menurut saya pribadi agak terlalu gimana begitu kan ya. Ya, isu dengan penjagalan Anies Baswedan tidak didukung oleh Nasdem dan PKB, malah Surya Paloh dengan Caimin mesra dengan seorang Jokowi. Ini ada apa kok politik seperti itu begitu kan? Ya, kalau menjalin komunikasi sah-sah aja sih sebenarnya. Tapi kita lihat saja ya. Kekuatan di sini adalah apakah menjadi kekuatan rakyat, apakah ini akan hanya kekuatan pada partai. Ketika melihat dengan situasi ini, kecewa nggak masyarakat melihat ini begitu kan ya? Ya sebenarnya PKB dengan Nasdem ini tidak ada masalah dengan Pak Prabowo begitu. Walaupun mereka mendukung Anies Baswedan sebenarnya, yang penting berkoalisi dengan Prabowo sebenarnya tidak ada masalah dengan itu. Mungkin dengan hitung-hitungan politik yang saat ini begitu. Makanya ya seorang Jokowi ingin mau reshuffle katanya begitu kan, reshuffle ya. Kader dari PDIP ya, kita lihat di situ begitu bagaimana kalau mereka di reshuffle begitu kan ya. Kalau mereka sudah ada nuansa bersatu, saya kira Anies Baswedan ya mungkin melihat kemesraan dari Pak Surya Paloh dengan Caimin ini merasa gimana begitu kan ya. Maka ini Anies Baswedan harus banyak belajar ya bagaimana politik yang ada. Kalau buat partai ya sebenarnya bagus juga begitu. Tapi buat apa buat partai baru lagi begitu kan. Mending ya menjadi ketua umum partai yang lain aja begitu. Ya makanya dengan adanya seperti ini ketokohan dari Anies Baswedan kalau buat partai itu semakin pudar begitu kan ya. Anies Baswedan mau dicalonkan atau tidak bagi Anies Baswedan santai-santai aja ya. Santai-santai aja mereka. Kembali aja menjadi dosen. Saat PKB dan Nasdem ya batal dukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024, Caimin dan Surya Paloh mesra dengan Jokowi. Masyarakat kecewa. Ya pasti kecewa begitu kan ya. Bahaya pengaruh kliniknya ya. Hukum jadi mainan terlihat nyata tapi para petinggi parpol ya tersandra tak kuasa ya. Ingat, semua ada masanya, kami rakyat hanya bisa mengelus dada. Betul begitu kan. Semua pemimpin ya, semua partai itu ada masanya ya, dan setiap masa ada orangnya di situ begitu kan. Kita lihat saja mungkin ya orangnya sekarang ini seorang Jokowi ya, masanya seorang Jokowi, kekuatan ini kekuatan itu. Tapi di satu sisi nanti ya bakal akan diganti, ada masanya juga di situ begitu. Makanya bisa saja di tahun 2029 kekuatan di situ adalah kekuatan PDIP begitu kan. Bisa saja. Karena kekuatan PDIP hari ini begitu, kalau mereka tetap konsisten mendukung bersama dengan oposisi begitu kan. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya rakyat akan memilih di situ begitu. Ya kecuali memainkan bansos, nggak tahu lagi begitu kan ya. Nampaknya kalau seperti itu ya sama aja pemimpinan Prabowo dan Jokowi ya sama aja mereka begitu kan. Makanya seorang Prabowo ini harus punya terobosan baru sebagai pemimpin melebihi dari seorang Jokowi. Seharusnya begitu kan. Nggak tahu kalau ada kong kali kong ya bayangan-bayangan Jokowi masih ada di Prabowo begitu kan. Hukum jadi mainan terlihat nyata tapi para petinggi parpol tersandra ya. Inilah wajah asli pemerintah dan elit politik. Tapi yang jadi bulan-bulanan adalah paham radikalisme dan intoleransi. Nggak ada yang mau ninggalin PKB dan Nasdem ya. Pokoknya asal bukan PKS. Ini komentar-komentar netizen. Ngeri-ngeri sedap ternyata begitu kan. Namanya partai PKB ya menjadi gunjangan juga. Partai Nasdem jadi menggunjangan juga. Tapi kita tunggu saja reaksi dari masyarakat. Gerakannya seperti apa. Apakah akan meninggalkan PKS, akan meninggalkan PKB atau Nasdem begitu kan? Yang paling penting di situ adalah meninggalkan PKS. Saya nggak tahu begitu kan ya. Tapi semua orang itu kenapa harus meninggalkan PKS begitu kan? Itu pertanyaannya. Ya karena yang menjadi ulah pertama di situ adalah kabarnya PKS. Kabarnya begitu. Ulah dalam artian tidak mendukung Anies Baswedan ya. Bahkan Caimin unggah foto kemesraan dengan Jokowi dan Surya Paloh. Mari kita baca ya. Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Caimin menunjukkan foto kemesraan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama Ketua Umum PDP Partai Nasdem Surya Paloh. Ketiganya sampai berbincang usai upacara kemerdekaan ke-79 RI di Istana. Setelah upacara kemerdekaan dijamu makan siang oleh Pak Presiden Jokowi di IKN. Ya alhamdulillah semua kegiatan berjalan dengan lancar, membanggakan. Ya dari ketiganya hanya Surya Paloh yang memakai baju putih biasa, adapun Caimin dengan Jokowi memakai baju adat daerah.
Hari ini saya menggunakan pakaian Jawa yang dibuat dengan bahan-bahan ya ramah lingkungan dan teknik pembuatan tradisional oleh ibu-ibu perajin lokal. Keren abis kan, kata wakil DPR tersebut. Caimin ya, lalu Caimin ya sampai dikomentari wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Hehe, ucapnya melalui ya akun Instagramnya. Foto yang diunggah Caimin dilakukan di tengah ya PKB yang usung terus terang ya untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra pada pemilihan gubernur Pilgub Jakarta 2024. Pun Nasdem juga sudah memastikan bergabung kepada Gerindra. Sehingga kedua partai yang sempat mencalonkan Anies Baswedan maju pada Pilgub Jakarta itu menarik dukungan. Gara-gara unggahan itu ya beberapa warganet menunjukkan kekecewaan mereka mengancam unfollow akun Instagram Caimin karena sudah meninggalkan Anies Baswedan. Ya kita tunggu saja begitu kan. Ramai-ramai akan meninggalkan masyarakat itu, akan meninggalkan Caimin begitu ya. Ya apakah seperti ini yang kita lihat begitu kan ya, dalam nuansa-nuansa itu ya Anies Baswedan mungkin hanya tersenyum saja begitu kan, tersenyum ya melihat dengan sebuah realitas ya kelakuan-kelakuan ya partai begitu kan, ya tersenyum aja begitu. Tapi ya oke lah, tidak ada masalah karena ini bagian demokrasi, membangun jaringan sana sini begitu kan. Makanya kalau mau nyalon biasanya bersama dengan rakyat itu adem begitu kan. Ya mau calon ini, calon itu adem di situ begitu. Tapi di luar situ kalau sudah dapat itu pragmatisnya lebih tinggi begitu. Inilah politik yang ada saat ini di negara Konoha begitu kan. Ya Mukidi bisa saja bermain sana sini begitu. Tapi ya bagi kami sampai hari ini ya masyarakat itu masih kecewa terhadap PKS dibandingkan dengan Partai Nasdem dan dengan PKB. Kalau PKS tetap mengusung Anies Baswedan itu kan gampang begitu kan. Artinya bisa berkoalisi dengan PDIP walaupun ya Partai Nasdem dan PKB mendukung Ridwan Kamil atau masuk ke koalisi Indonesia Maju Plus ya. Nampaknya Pilpres kemarin sudah lupa begitu kan ya. Nampaknya seperti itu, tapi hati rakyat masih belum terluka, masih belum sembuh diobati begitu. Sedangkan partai ya seenaknya melakukan hal seperti itu. Ya bagi kami adalah sah-sah aja begitu. Nampaknya kekecewaan itu muncul masyarakat hari ini. Ya mau bagaimana lagi begitu kan ya. Dalam beberapa unggahan juga banyak komentar-komentar netizen begitu yang saya spill ini begitu kan. Ini Paloh takut dikasuskan, Imin takut PKB diambil. Bisa saja ini menarik begitu kan ya. Paloh takut pada kasus ya, Imin takut pada PKB diambil. Ya kita tidak menentu di situ begitu. Makanya mesra di situ begitu masyarakat. Ketua-ketua umumnya mesra begitu dengan seorang PKB ya. PKB dengan Nasdem mereka mesra dengan seorang seorang Jokowi ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.